Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semua yang saya cintai karena Allah, marilah kita mengawali pembelajaran kita kali ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah dan berdoa, dan doanya akan dipimpin oleh betul ya? Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran PAI hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pembuka pada hari ini pada mata pelajaran kita ini. Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang zakat, infak, dan sedekah pada mata pelajaran PAI. Indikator pembelajaran kita, anak-anak semua, yang pertama itu menganalisis perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Jadi indikator pembelajaran kita yang pertama itu anak-anak semua bisa atau mampu menganalisis perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi macam-macam zakat serta ketentuannya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan hikmah dari pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah. Kemudian selanjutnya menghitung jumlah zakat fitrah yang dikeluarkan setiap bulan Ramadan. Jadi ada 4 indikator pembelajaran kita hari ini, dan hari ini mungkin Ustaz Masih akan beradaptasi. Untuk yang hari ini kita fokuskan ke zakat terlebih dahulu, ya. Karena materi ini kan panjang dan banyak, jadi butuh pertemuan yang sekian untuk menjelaskan materi tentang zakat, infak, dan sedekah. Nah, kita akan tulis sedikit. Silakan berdiri semua. Oke, berdiri semua. Ini bentuk bu ya, ya sana. Kasih kosong di tengah. Silakan bentuk bu. Ya, ini mundur. Ini mundur ke sana. Ini yang duduk di depan sini mundur ke sana, kemudian menghadap Ustaz Asli. Begitu yang di sini. Silakan sini. Oke. Sini. Ya, sini situ. Oke. Nah, speaking kita hari ini anak-anak semua, ya, supaya kalian lebih fokus untuk menerima materi yang hari ini. Nah, speaking kita hari ini semuanya bisa berhitung kan? Bisa. Bisa, sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 15. Oke. Nah, kalian hafal perkalian? Hafal. Ini perkalian 3. perkalian 3. Jadi setiap kelipatan 3 yang dapat kelipatan 3 itu tidak menghitung atau tidak menyebut angkanya itu, tetapi menyebut Dol. Paham? Paham? Paham. Coba. 1. Mulai. 1. 2. Tes besar sama. Oh. Bu, itu. Ambil. Tidak apa-apa. Oke, kita ulang ya. 1, 2. Tes besar soalnya. Oh, gitu dong, semangat. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Oke, Alia 1. 1, 2. Dol. 4, 5. Dol. Kelipatan 3. Ini habis tadi berapa kali ini? 5 ini dol, berarti 7, 8 dol, Dol. 10, 11 dol. Itu perkalian 3 kelipatan.
Ternyata semua tadi materi kita sudah sampaikan bahwa pada hari ini kita akan belajar tentang zakat. Dan Ustaz Hafiz sudah batasi hari ini kita belajar zakat saja. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, anak-anak semua mampu memahami pengertian, ketentuan serta hikmah dari zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Zakat itu adalah rukun Islam. Yang keberapa kira-kira? Yang Yang keempat. Kalau kita orang Muslim, orang Islam harus tahu itu zakat karena mulai dari kita lahir itu kita sudah punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Tapi anak-anak semua mungkin masih ada yang belum sadar bahwa sebenarnya saya itu sudah mengeluarkan zakat tetapi kalian tidak sadar karena yang mengeluarkan zakat kalian itu adalah orang tua. Ya, zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikeluarkan di bulan Ramadan. Kalau ada anak bayi yang lahir di bulan Ramadan, berarti dia sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ya kan? Pasti penasaran. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Kalian mampu menjelaskan apa itu zakat. Kemudian yang kedua, kalian ketentuan zakat itu seperti apa? Macam-macam zakat. Kemudian orang yang berhak menerima zakat itu berapa dan siapa-siapa kan? Dan pasti hikmahnya, apa hikmah yang bisa diambil setelah kita belajar tentang zakat. Pertanyaan pemantik dari materi kita yang Ustaz Rizky akan bacakan dengan gambar yang ada di atas. Kurang satu. Oke. Oke. Nih. Siapa? Kaisa. Imut anunya, perasaannya tetap di buku catatannya ya. Sebentar ditempel di tempat tulis. Oke. Silakan anak semua menulis di situ ya. Coba kalian melihat gambar ini di pikiran kalian itu apa sih sebenarnya? Coba kaitkan. Iya, tentang kalau kalian melihat gambar ini apa yang kalian mau tulis dituliskan di stiker kita. Lihat gambar ini. Gambar pertama dulu. 1, 2, 3 kata saja tentang gambar ini. Gambar pertama. Oke. Gambar kedua. Silakan ditulis. Gambar kedua. 1, 2, 3 kata saja. Yang muncul di pikiran kalian ketika melihat gambar ini, kemudian kalian kaitkan materi kita, pasti dapat. Oke, kalangan yang siapa yang mau berbagi? Siapa yang mau berbagi? Siapa? Alia mau berbagi gambar pertama? Gambar pertama Alia tulis apa? Hah? Zakat fitrah. Yakin dong. Zakat fitrah. Oke. Kemudian kelompok dua, kalau melihat gambar ini tulis apa di situ? Ada yang bisa? Ini? Oke, kelompok satu. Kalau melihat gambar satu ini apa yang ada di pikiran kita? Akibat zakat. Oke. Kelompok tiga, ada yang mau jawab? Kalau melihat gambar ini apa yang muncul di pikirannya? Zakat. Oke. Berarti kita sepakat ya. Oke. Jawabannya anak-anakku semua itu sudah benar semua. Untuk gambar pertama kalau kita kaitkan dengan materi kita, kalau melihat gambar ini, pastinya kita akan menulis itu adalah kita akan belajar tentang zakat. Ini beras. Beras ini adalah makanan pokok. Makanan pokok itu kita gunakan untuk zakat fitrah. Oke. Gambar kedua, gila. Zakat mal. Kelompok satu. Sedekah. Kelompok tiga.
bersedekah. Oke. Nah, bila menyampaikan zakat mal, benar. Zakat mal itu adalah zakat harta, ya kan? Nah, uang itu adalah harta yang dimiliki. Ketika mencapai jumlah yang telah ditentukan, kemudian mencapai ketentuan waktu, maka itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kelompok satu bilang sedekah, itu juga benar, karena yang kita gunakan untuk bersedekah itu adalah salah satunya adalah uang atau harta. Oke. Sebelum saya memunculkan video yang menjadi pengantar kalian untuk masuk ke pengenalan atau identifikasi masalah, terlebih dahulu Tasbih akan menjelaskan tentang zakat. Apa itu zakat? Zakat itu berasal dari bahasa Arab. Artinya adalah berkah, tumbuh, bersih dan jadi kalau kita keluarkan zakat itu insya Allah zakat harta itu pasti berberkah. Kemudian pasti tumbuh. Apa artinya tumbuh? Ya kan? Naik ke atas, ya kan? Kemudian bersih. Kenapa bersih? Apa yang kita punya itu sebenarnya ada milik orang lain di situ. Jadi kalau kita misalnya kita keluarkan zakat, berarti kita sudah memberikan haknya orang lain itu ke yang berhak. Jadi harta yang sisanya itu adalah milik kita. Jadi itu dikatakan bersih dari harta milik orang lain. Walaupun misalnya kita yang berusaha untuk mendapatkan harta itu, tetapi sebenarnya harta tersebut yang kita punya itu ada milik orang lain. Makanya harus kita keluarkan. Kemudian baik, itu adalah perbuatan baik. Baik harta kalau kita sudah mengeluarkan zakatnya. Oke. Kemudian apa hukum zakat? Hukum zakat. Ada yang tahu hukum zakat apa? Hukumnya zakat itu adalah wajib, ya kan? Wajib. Zakat wajib untuk dikeluarkan bagi umat Islam. Rukun Islam ada 5, semuanya wajib untuk kita lakukan. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan naik haji bagi orang yang mampu. 5 ini wajib untuk dilakukan. Salah satunya adalah zakat. Jadi kalau ditanya apa hukumnya zakat itu adalah hukumnya wajib. Apa itu wajib? Wajib itu adalah mengeluarkannya mendapat pahala, tidak dikeluarkannya mendapat dosa. Oke. Kemudian pembagian zakat. Pembagian zakat itu ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Oke. Zakat fitrah itu apa sih? Zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu bukan lagi zakat fitrah, karena zakat fitrah itu khusus di bulan Ramadan dikeluarkan sebelum menjelang Idul Fitri, ya kan? Kemudian pembagiannya, bagaimana ketentuannya? 2,5 kg atau per 3,5 liter per orang. Jadi misalnya di dalam keluarga tersebut itu ada cuma 2 orang saja, suami dan istri. Berarti kita hitungnya saja 2 kali 3,5 liter kalau kita pakai liter. Berarti berapa semuanya? Ini berapa? 7 kilo. Itu hitungannya gampang kan? Kalau misalnya 5 berarti ini saja dikali 3,5 liter. Itu adalah zakat fitrah. Kalau kita mau pakai kilo berarti kita pakai 2,5 kilogram. Ya. Dan makanan yang dikeluarkan zakatnya itu pakai apa Ustaz? Pakai makanan pokok. Bisa uang? Bisa. Tetapi yang mengumpulkan zakatnya, uangnya tersebut itu diberikan untuk makanan pokok, kemudian makanan pokok itu disalurkan lagi kepada orang yang berhak menerima zakat. Karena ketentuannya itu harus makanan pokok. Tapi uang bisa. Karena ada amil zakat, itulah yang membeli makanan pokok, kemudian disalurkan. Ini ada video yang Ustaz Hasbi akan tayangkan, ya. Nah, kalian harus mengamati dan mencermati video tersebut, karena setelah kalian menonton video ini,
kalian akan menemukan masalah, dan masalah tersebut kalian akan berdiskusi untuk mencari solusinya. Dan setelah kalian menemukan solusi dari masalah dari video ini, kalian akan Ustaz Hasbi berikan kesempatan untuk tampil di sini, ya kan? Untuk tampil di sini menjelaskan hasil diskusi kalian. Bisa dipahami? Siap. Sahabat Kompas.com, zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu melakukannya. Kewajiban ini juga termasuk ke dalam rukun Islam. Lalu, apa itu zakat fitrah? Menurut Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Dengan kata lain, hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Sesuai dengan namanya, fitrah memiliki arti suci. Dengan demikian, tujuan mengeluarkan zakat fitrah adalah untuk menyucikan diri. Zakat fitrah dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap orang yang kurang mampu. Selain itu, untuk berbagi rasa kebahagiaan dan kemenangan di hari raya kepada semua orang, termasuk kepada yang kurang mampu. Zakat ini dibayarkan dalam bentuk uang tunai ataupun beras yang harus dilakukan sebelum batas akhir. Adapun batas akhir menunaikan zakat fitrah ini adalah sebelum waktu sholat Idul Fitri. Apabila zakat dikeluarkan setelah hari raya, maka hukumnya tidak sah sebagai zakat fitrah dan dianggap sebagai sedekah. Basnas menyebut besaran pembayaran zakat fitrah di Indonesia menggunakan standar 2,5 kg atau setara 3,5 liter beras. Namun untuk pembayaran dengan uang tunai, besarannya menyesuaikan harga beras atau makanan pokok lainnya di masing-masing wilayah. Sementara itu, kriteria penerima zakat disebut dengan mustahik, di mana salah satu golongan mustahik adalah orang miskin dan fakir. Di Indonesia, Basnas memiliki pertimbangannya sendiri. Kriteria penerima zakat fitrah berpedoman pada nisab atau batasan kekayaan, yakni mereka yang penghasilannya di bawah 6 juta rupiah per bulan menurut nisab emas. Namun, diutamakan diberikan kepada masyarakat yang paling miskin dari kelompok ini. Sudah nonton videonya? Sudah. Oke, pasti sudah ada masalah yang kalian dapatkan di video tersebut. Nah, masalah tersebut itu kalian akan menulis di kertas yang Ustaz Hasbi akan bagikan. Kalian menulis masalahnya, kemudian diskusikan bersama dengan teman kelompoknya, ya kan? Diskusi dengan teman kelompoknya untuk menemukan solusinya. Solusi apa sih dari masalah yang kami angkat? Yang kalian angkat terkait video yang Ustaz Hasbi sudah tayangkan tadi. Ya, bisa dipahami? Siap. Oke, high five. Oke, sudah paham untuk skenario pembelajaran kita untuk kali ini? Oke, jadi kalian menemukan masalah dari video ini, kemudian temukan solusinya. Kemudian nantinya setelah kalian menemukan solusinya, kalian akan tampil ke depan. Dan ingat, kalian menurut kalian lihat di lingkungan sekitar kalian yang biasanya nonton tadi kan cuma satu yang diangkat. Yang diangkat satu tadi siapa? Yang berhak menerima zakat tadi? Fakir ya, miskin. Oke, cuma itu yang diangkat. Masih ada. Karena ada 8 asnaf atau ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Tadi itu baru 2 ya, fakir dan miskin. Karena berbeda, beda fakir, beda miskin. Ya, nah berarti kalian akan mengidentifikasi sambil mencari masalah dan mencari solusi dari video itu. Kemudian mencari juga atau mengidentifikasi orang-orang yang berhak menerima zakat yang ada di lingkungan kalian yang biasa kalian lihat,
ya kan? Karena biasa kalian tuh menemani orang tua kalian untuk berbagi zakat. Kertas ini saya sediakan bagikan. Kalian tulis masalahnya, kemudian tuliskan solusinya, dan tuliskan atau mengidentifikasi atau menuliskan orang-orang yang berhak menerima zakat selain fakir dan miskin. Tulis kelompoknya juga dan nama setiap kelompok. Apa? Fakir dan miskin itu kalian yang identifikasi sendiri ya, sesuai dengan lingkungan kalian. Karena ini materi sebenarnya itu materi yang sering kita dapatkan aplikasinya di bulan Ramadan. Jadi kalian tulis di sini masalahnya dari masalahnya. Apa masalahnya? Oke, 2 menit lagi. Kalau saya kasih sebentar bilang high five, tidak ada lagi menulis. Semuanya harus siap-siap untuk presentasikan apa yang menjadi hasil dari diskusi kalian. Bagaimana sudah? Oke, untuk membantu kalian bisa membaca buku yang lain atau artikel-artikel lain yang ada pembahasannya tentang materi kita atau masalah kita. Oke, itu adalah solusi dari masalah yang diangkat. Masalah apa tadi? Masyarakat tidak mengetahui waktu mengeluarkan zakat. Solusi yang ditawarkan adalah pengurus masjid harus menyampaikan bahwa waktu kapan awal dan terakhir mengeluarkan zakat fitrahnya, kemudian rajin banyak buku tentang mengeluarkan zakat supaya tidak terjadi seperti ini. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada tanggapan? Ada tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Bagus? Sudah bagus? Oke. Kalau gitu kita kasih tepuk jempol untuk kelompok 1. Tepuk jempol untuk kelompok 1. Jempol. Salut. Gitu. Oke. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Masalah apa yang didapat? Kelompok 2. Oke, masalah yang diangkat itu adalah kurangnya masyarakat mengeluarkan zakat di daerah tersebut, sementara banyak yang membutuhkan zakat di daerah itu. Oke, nah solusi yang ditawarkan apa? Solusinya adalah 1. Menyarankan masyarakat yang mampu untuk melakukan zakat kepada semua orang yang membutuhkan. Oke. 2. Mengingatkan orang bahwa harta kita tidak sepenuhnya milik kita, karena sebenarnya sebagian dari harta kita adalah milik orang lain. Sebab itu kita harus berzakat. Yang ketiga, menambah kepedulian terhadap orang yang membutuhkan dengan cara menyumbangkan zakat. Oke, ada 3 juga solusi yang ditawarkan dari masalah yang diangkat oleh kelompok 2 tentang kurangnya masyarakat yang mengeluarkan zakatnya di daerah itu, sementara di daerah tersebut itu banyak yang membutuhkan zakat kita. Ada berapa golongan yang didapat? Golongan yang didapat ada 5. Oke, fakir, miskin, mualaf, hamba sahaya, budak. Kalau di sini tadi kelompok 1 berapa? 2, fakir dan miskin. Oke, kita kasih tepuk jempol untuk kelompok 2. Tepuk jempol untuk kelompok 2. Jempol. Salut. Oke, ada tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 3? Tidak ada. Oke, kita beralih ke kelompok 3. Kelompok 3 akan masalah apa kelompok 3? Oke, pengurus masjid tidak mengetahui siapa yang berhak menerima zakat. Solusinya apa yang ditawarkan?
memberitahu kepada manusia zakat tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa yang kasih tahu? Bahwa kita ya yang sudah belajar tentang zakat, memberitahukan kepada pengurus masjid bahwa inilah orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian kedua, mencari tahu tentang hal tersebut. Nah, oh begitu. Jadi mendata masyarakat yang berhak menerima zakat seperti itu. Oke, bagus. Kemudian kedua, yang ketiga, Jenis-jenis oh itu saja, dua saja? Hah? Tiga? Oh dua saja, oke. Ya, jadi ada dua solusi yang ditawarkan oleh teman kita tentang masalah yang diangkat tentang pengurus masjidnya itu belum mengetahui siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Oke, ada tambahan? Tidak ada. Berapa orang yang berhak menerima zakat menurut kita? Kelompok tiga. Mualaf, fakir dan miskin. Kemudian apa lagi? Hamba sahaya. Kemudian 4. Oke. Nah, kita kasih tepuk jempol untuk kelompok 3. Tepuk jempol untuk kelompok 3. Jempol. Oke, silakan duduk di tempatnya semua. Dan kita memunculkan masalah, kemudian kita diskusi untuk mencari solusinya. Dan pada kesempatan kali ini, karena di tadi salah satu tugasnya kan bahwa zakat itu ada dua macam, ya. Yang pertama itu ada zakat fitrah dan ada zakat. Kemudian untuk perhitungannya tadi seperti ini tadi yang Ustaz Sasmi bagikan. Nah di sini anak-anakku semua, LK-nya itu bagi anak-anakku semua yang belum terlalu paham untuk menghitung zakat, karena ini soalnya itu tentang pembagian zakat, bagaimana cara menghitung zakat. Di situ saya Sasmi buat yang umum, yang anak-anak semua yang sudah paham sekali itu silakan dihitung mulai dari kilo, liter dan uang, ya kan. Kemudian kalau yang misalnya anak-anak semua yang pengetahuannya sedang kemarin sesuai dengan asesmen diagnostik itu ini LK, ini per orang ya, bukan per kelompok. Itu sebentar dikumpul sama Ustaz. Oke, paham? Perhatian? Siap. High five. Oke, turunkan. Oke, anak-anak semua, kita sekarang sudah di akhir pembelajaran kita. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini kita bisa pahami, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak semua saya akan mengajak kepada anak-anak semua untuk ada yang mungkin yang bisa memberikan kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini. Ya, silakan. Ya, Akifah, kasih kesimpulan ya hari ini. Kita belajar tentang apa tadi? Nah, lagi. Oke, gitu. Oke, baik. Sudah disimpulkan tadi teman kita itu mewakili dari teman-teman yang lain, anak-anak semua yang lain. Jadi kesimpulannya adalah hari ini kita belajar tentang zakat, di mana zakat itu adalah suatu kewajiban kita sebagai umat Islam yang harus dikeluarkan, khusus kalau zakat fitrah itu khusus di bulan Ramadan. Zakat itu terbagi atas dua, yang pertama itu ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu dikeluarkan khusus di bulan Ramadan, sedangkan kalau zakat mal itu adalah zakat harta yang dikeluarkan ketika cukup jumlahnya atau cukup waktunya kita simpan harta itu. Kemudian ada beberapa orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat yang telah dijelaskan di dalam waktu. Paham? Baik. Insya Allah ke depan kita akan masuk ke materi tentang hikmah zakat. Jadi pekan depan kita akan belajar tentang hikmah zakat. Jadi anak-anak semua silakan belajar tentang hikmah atau baca bukunya tentang hikmah zakat atau referensi yang lain. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan lebih dalam lagi membahas tentang hikmah zakat. Ada pertanyaan sampai di sini?
Ada pertanyaan? Hasanah, pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, dan saya diakhiri dengan ucapan jazakumullah khair semuanya atas partisipasinya dalam proses pembacaan. Dan saya akhiri di ucapan minal mustamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.